warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Andarini, NIM A210190041 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech. Fintech sebenarnya merupakan singkatan dari Financial Technology. Sesuai dengan kepanjangannya, fintech merupakan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan urusan finansial. Pengertian fintech sebagai segala inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial atau jasa keuangan, baik berupa aplikasi maupun rancangan ide yang masih erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Fintech bisa meliputi segala bidang yang berkaitan dengan finansial, mulai dari sistem pembayaran, pembukuan, pengumpulan dana, pinjaman, dan bahkan pengelolaan aset. Oleh karena itu, tak heran jika fintech tak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan, terutama dunia bisnis. Lantas, apa pentingnya fintech? Fintech adalah hal-hal penting seiring dengan perkembangannya teknologi. Pasalnya, semua aspek kehidupan sudah pasti melibatkan finansial alias keuangan. Jika aspek lain sudah go digital, maka proses transaksi keuangan juga harus digitalisasi agar selaras dan segala hal yang sudah memanfaatkan teknologi bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Adapun contoh manfaat fintech bagi kehidupan. Pernahkah kamu melakukan transaksi online? E-commerce, jika pernah, coba perhatikan sistem pembayaran yang digunakan. Tentunya tak lepas dari pemanfaatan teknologi. Yang pertama yaitu fintech untuk kemudahan transaksi. Selain digunakan untuk pembayaran online, fintech juga digunakan untuk mempermudah urusan transaksi lainnya. Misalnya saja saat kamu pergi ke ATM untuk mengambil uang. Dahulu kamu harus membawa serta kartu ATM kamu. Namun dengan inovasi yang ada saat ini, proses pengambilan uang melalui ATM juga bisa dilakukan tanpa kartu alias cashless. Yang kedua yaitu fintech untuk pembukuan transaksi. Sudah sewajarnya jika segala transaksi dibukukan dengan teliti. Jika mengandalkan tenaga manusia, pencatatan transaksi ini bisa saja mengalami kesalahan karena adanya human error. Oleh karena itu, fintech hadir untuk memudahkan pencatatan transaksi. Fintech untuk pengelolaan aset. Khusus untuk pemanfaatan fintech yang satu ini, biasanya penggunanya adalah perusahaan besar atau instansi pemerintahan yang memiliki banyak aset berharga. Fintech digunakan untuk pencatatan aset yang meliputi nama aset, lokasi, dan harga aset. Inovasi terbarunya, fintech juga bisa digunakan untuk meramalkan nilai aset di waktu mendatang, sehingga mempermudah para investor memprediksi untung atau rugi yang didapat. Fintech untuk pengelolaan keuangan. Jika meninjau dari pengertian fintech yang merupakan inovasi teknologi dan akan terus berkembang, bukan tak mungkin jika aplikasi pengelola uang terus memunculkan inovasi baru yang artinya menjadi pembaruan fintech dalam bidang pengelolaan uang. Misalnya saja, dulu aplikasi pengelolaan uang hanya berupa pencatatan uang, masuk dan keluar. Namun aplikasi pencatatan uang kini sudah jauh berkembang. Sudah ada aplikasi pengelola uang yang dilengkapi dengan asisten virtual yang memberikan saran untuk keuangan kamu dengan mudah. Fintech untuk layanan finansial. Setelah memahami pengertian fintech, kamu ternyata banyak manfaat fintech tak akan jauh-jauh dari perkara finansial. Salah satunya adalah untuk mewujudkan layanan finansial yang lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan fintech untuk layanan finansial lain yang paling baru adalah proses pembukuan rekening secara online. Memang belum banyak bank yang mengaplikasikan inovatif fintech yang satu ini. Namun inovasi pembukaan rekening dari rumah secara online ini sangat menguntungkan calon nasabah.
Mereka yang ingin membuka rekening hanya perlu mengisi data diri dan kemudian melakukan verifikasi. Terdapat beberapa manfaat adanya fintech di lingkungan masyarakat. Manfaat pertama yaitu fintech dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara mikro. Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech dapat meningkatkan penjualan e-komersi. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Adapun jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia, yaitu adanya crowdfunding atau penggalangan dana, merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup fintech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki aset ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing berusaha menjabati permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pembeli pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis ini dirancang agar bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun kepada peminjam. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Yang ketiga yaitu P2P, Lending Service. Jenis ini lebih terkenal sebagai fintech untuk peminjam uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Yang keempat adalah market comparison. Dengan fintech ini dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Digital Payment System. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik, PLN. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam bidang payment system ini adalah Payfast, yang berbasis keyakinan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran sebagai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.